Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Wisesa dari kelas PSD 02. Nah, video kali ini adalah merupakan tugas pengganti dari UAS. Karena NPM saya berakhir dengan angka 1, berarti saya kebagian untuk menjelaskan part 2 dari PPT ini, yaitu sipil komputer yang isinya ada dua subbab, yaitu Instruction Set Architecture atau ISA dan Single Cycle Hardware Control. Kita mulai dari pertama, Instruction Set Architecture ISA for Simple Computer SC. Instruksi-instruksi dari ISA akan disimpan di RAM atau ROM sebagai program yang berisikan alamat-alamat dan instruksi-instruksi yang disediakan oleh program counter. Jadi berfungsi untuk count up or load new address. Jadi bisa untuk melanjut ke perintah selanjutnya, dan tentu saja kalau perintah selanjutnya berarti ada alamat selanjutnya, dan program counter and associated control logic are part of control unit. Jadi program counter dan control logicnya adalah termasuk di dalam control unit. Sebuah instruksi biasanya berisikan operasinya apa, misalkan move atau jump, dan operandsnya berarti kalau operannya move berarti move, operannya jump berarti bisa jadi JMP, dan where to place the results atau bisa dibagai sebagai address tujuan, atau biasanya bisa jadi juga instruksi selanjutnya ada di tempat mana. Dalam eksekusian instruksi, activate the necessary sequence of operation specified by the control unit. Jadi sebuah sequence akan diaktifasi untuk menyelesaikan operasi yang dikontrol oleh control unit, yang dilaksanakan di datapad control unit dan external hardware seperti memori atau input output. Nah, jenis contoh dari ISA sendiri ada 3 jenis utama. Yang pertama adalah RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Ini biasanya teknologi yang sudah cukup lama, makanya di sini ada beberapa contohnya komputer-komputer yang sudah cukup berumur seperti Digital Alpha, SunSpark, MIPS RX 000, IBM PowerPC, dan HP PA RISC. Dan yang kedua ada CISC atau Complex Instruction Set Computer. Ini yang masih bisa ditemui sampai sekarang ya, seperti Intel x86 atau 32 bit, Motorola 68000, dan DECVAX. Dan yang terakhir ada VLIW, Very Large Instruction Word, yang contohnya seperti Intel Itanium. ISA dalam storage resource. Jadi ISA ini menggunakan Harvard Architecture, atau yang berarti separate instruction dan data memories. Jadi bedanya Harvard Architecture dan von Neumann itu adalah, von Neumann biasanya ALU dan CU itu dijadikan satu, sedangkan Harvard semuanya dipisah. Permit use of single clock cycle per instruction implementation. Jadi per single clock dia dibolehkan untuk satu clock cycle digunakan untuk satu instruksi saja. Due to use of cache in modern computer architecture, this is fairly realistic model. Jadi karena penggunaan cache di komputer modern, model ini sangat bisa diimplementasikan. Format instruksi dari ISA sendiri ada 3 format. Yang pertama ada register immediate dan jump. Jadi sebetulnya semuanya sama, terdiri dari 15 bilangan biner. Biner ke 15 ke 9 berisi opcode, 8 ke 6 berisi register destinasi, bit ke 5 sampai bit ke 3 berisi source A, dan bit ke 2 sampai bit ke 0 berisi source B. Kalau untuk register, bedanya dengan immediate dan jump, register dengan immediate bedanya hanya di bit kedua dan ke 0, karena yang di bit terakhirnya isinya operand langsung. Dan bedanya dengan jump and branch ada di bit 8 ke 6, itu bisa berisi address.
dan bit kedua ke 0 berisi address lagi, karena dia melakukan jump dari mana ke mana gitu. Instruction format register. Jadi dari 15 bilangan biner ini bisa ditranslate menjadi bentuk seperti ini formatnya. Jadi R1, R2 tambah R3. Jadi di sini R1-nya akan disimpan merupakan dari bit 8 ke 6, 8 sampai 6. Ini tanda panah merupakan tanda hasil atau tujuan menuju ke R1 artinya. Lalu SL ini merupakan dari opcode dan R2 merupakan source register. Nah, dengan immediate juga mirip sama, formatnya bisa dijadikan seperti ini dengan translasi yang mirip seperti tadi. Destination jadi R1 dengan panah, R2 source-nya dan operand-nya dari tanda positifnya di opcode dan operandnya yaitu 3 langsung, berarti langsung masuk ke bit 2 dan 0, 2 sampai 0. Lanjut ke jump and branch, berarti sama juga sebetulnya, masih sama, cuman hanya saja di jump and branch instruksi ini bisa berganti-ganti, bisa diganti dengan ditambah 6 bit sign to complement address offset to the PC value. Jadi source address bisa juga membolehkan jumps dan branches ke N or Z atau negatif dan zero based on the contents of the source register A. Jadi tergantung dari registernya dari mana. Di sini instruction specification, di sini ada tabel list dari contoh-contoh dan jenis-jenis instruksinya dari move, increment, add, subtract, decrement, and or, exclusive or not. Ya di sini opcode-nya jadi opcode ini udah tetap dari sananya. Jadi move itu opcode 000 semua. Kalau increment 001, add 10 dan seterusnya. Di sini mnemonic berarti komennya bisa disingkat menjadi move A, increment jadi inc, add jadi add, subtract jadi sub. Nah, formatnya di sini RD, RA berarti destination, destination, nah deskripsinya ini destination register, source address, ya RA ini source, bit statusnya N, Z. Di sini sampai bawah juga sama. Lalu example instruction data in memory. Ini adalah contohnya implementasinya. Jadi memory contents ini adalah isinya dari 15 bit yang tadi jenis instruksinya. Jadi 15 bit ini berisi ini opcode, ini tergantung bisa jadi DA, bisa jadi source, bisa jadi destination, bisa jadi operand. Misalkan di yang pertama decimal address 25, isi kontennya adalah ini, opcode-nya adalah 5. Kalau 5 berdasarkan tabel berarti subtract gitu, seperti itu. Lalu other field berarti isinya DR-nya 1, SA-nya 2 dan SB-nya 3. Berarti operasinya bisa ditranslate menjadi seperti ini, R1, R2 dikurangin R3, hasilnya dimasukkan ke R1. Begitu juga dengan bawahnya sama. Jadi translatean belakangnya isinya apa tergantung dari opcode-nya. Jadi opcode-nya menentukan bit-bit ke belakangnya itu
tujuannya apa, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menjalankan ke ASE ini, sebuah komputer harus didesain untuk yang support ASE. Jadi single cycle hardware control ini tercipta untuk menjalankan ASE. Nah, kontrol dari single cycle hardware control ini tentunya ada control unitnya. Control unit ini terdapat data path atau data yang data memory has been attached to the address out, and data in lines of the data path. Jadi udah disimpan di situ di line data path-nya, semua address-addressnya sudah ada di situ. Control unit, the MW input of data memory is the memory write signal from the control unit. Instruction memory address input is provided by the PC atau program counter, and its instruction output feeds the instruction decoder. Jadi control unitnya masih menggunakan program counter untuk mencari instruksi-instruksi selanjutnya. Zero field becomes constant in, jadi zero, penambahan angka 0 menjadi konstanta. Extended IR86, IR2 no, and bus A are address inputs to the PC. Jadi ini prop ini merupakan, dan bus A adalah address input untuk program counter. Program counter dikontrol oleh branch control logic. Nah, program counter ini adalah sebuah fungsi yang spesifikasi instruksinya termasuk jumps and branch on 0, BRZ seperti ini komennya, branch on negatif seperti ini komennya, dan jump biasa. Ini branch control determines the PC transfer based on 5 inputs. Jadi branch control terdapat 5 input, bit N dan bit Z, statusnya apa, N atau Z. Lalu PL, load enable, kalau misalnya 0 berarti langsung lompat, di skip. Kalau 1 dijalankan. JB, jump atau branch, jadi JB 1, kalau JB nya 1 jump, kalau misalnya JB nya 0 atau yang lainnya branch. PC atau branch condition, if PC sama dengan 1, branch for N sama dengan 1, jadi cabang ke N 1. Kalau misalnya BC nya tidak 1 atau 0, branch ke Z berarti 1. Seperti ini tabel kebenarannya, truth table. Instruction decoder, jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, instruction decoder menerima hasil dari program instruksi yang sudah dijalankan dari program counter. Instruction decoder mengkonversi instruksi dari menjadi sinyal yang diperlukan komputer untuk eksekusi. Inputnya adalah 16 bit instruction yang tadi 15 sampai bit 0. Outputnya adalah control signal karena ini adalah merupakan decoder. Di sini outputnya ada beberapa jenis, ada 5 jenis: DA, AA, BA, register file address, FS atau function select, MB dan ND, multiplexer select, RW dan MW, register file dan data memory write control, PLJB dan BC, PC control yang tadi, PC control ini program counter control, jadi termasuk di instruction decoder outputnya. Di sini ada truth table dari instruction decoder. Di sini ada 15 bit, 15 sampai 0. Bit 15 sampai 9 merupakan instruction bit. Di sini udah ada
dan control word bit seperti yang ini, yang DA untuk outputnya. Instruction decoder, instruction type are based on control blocks and the 7 control signal being generated. Jadi tipe instruksinya dikontrol dari control word bit ini. Ada 7 bit. Iya, ada 7 bit, bener. Tipe 1 sampai 4 data path dan memory control bisa ke multiplexer B atau memori dan multiplexer D, dan program counter control dari bit 15 sampai bit 14. PC control untuk bisa jadi PL atau bit 15, bisa jadi PL, atau tadi load select, atau bit 13 menjadi JB atau jump or branch select, dan bit 9 menjadi BC atau branch control. Nah, ini kan bit 9 digunakan sebagai BC, bisa menjadi kontradiksi dengan FS 000 yang digunakan untuk branch. Untuk memaksa FS 0 menjadi 0 untuk branch, bit 9 digunakan untuk FS di disable dari load select. Instruction decoder ini bentuknya seperti ini. The result of by use of types, careful assignment of codes, and use of don't care yields very simple logic. Jadi logika ini sangat simple karena end result dari tipe dan sudah diassign masing-masing bitnya dengan fungsinya masing-masing, dan menggunakan banyak don't care, seperti don't care yang itu seperti XXX ini, menjadikan hasilnya simple. This completes the design of most of the essential part in a single cycle supercomputer. Jadi ini saja sudah cukup lengkap menjadi sebagian besar desain dari single cycle komputer. Ini adalah contoh dari instruction execution dari single cycle komputer. Opcode-nya di sini, symbolic name atau dan formatnya berarti immediate. Deskripsinya add immediate operand atau penambahan langsung immediate, berarti akan ditambahkan dengan langsung operannya adalah bit atau angka. Di sini langsung ada keluar bit-bit kontrolnya, control word bitnya, dan seterusnya sama. Di sini bisa dilihat register formatnya, dan ada juga jump branch. Ini adalah skema-skemanya untuk dari decoding ADI. Misalnya wiring diagramnya dari instruction pertama di wiringnya untuk menjadi untuk ke instruction decoder menjadi control word. Nah, dari sini decoding for ADI masuk ke sini seperti itu. Nah, ini untuk LD wiring diagramnya beda lagi, lalu masuk ke sini lagi untuk LD. Untuk BRC beda lagi. Jadi di sini ada wiring yang langsung dari PC ke PC langsung.
Seperti itu kira-kira. Abstract view of critical path. Register file and idle memory. The clock input is a factor only during write operation. Jadi clocknya hanya berpengaruh untuk write. Dalam read menggunakan logika kombinasional. Address valid menjadi output valid after access time. Kira-kira gitu. Seperti di sini masukkan no write. Ya, kira-kira sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.